Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hasil Timnas Indonesia lawan Brunei Piala AFF U23. Baru saja Anda menyaksikan pertandingan perdana Timnas Indonesia U23 melawan Brunei Darussalam dalam ajang Piala AFF U23 2025 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Suasana yang megah, sorak-sorai dari para supporter Garuda Muda hingga semangat juang dari para pemain benar-benar menciptakan atmosfer luar biasa yang patut dikenang. Momen ini tidak hanya menjadi pembuka perjalanan Indonesia di turnamen regional ini, tapi juga menjadi pembuktian bahwa anak-anak muda terbaik bangsa siap membawa nama Indonesia melambung tinggi di kancah Asia Tenggara. Pertandingan ini begitu dinantikan karena Timnas Indonesia datang sebagai tuan rumah sekaligus sebagai salah satu unggulan dalam turnamen ini. Sejarah panjang dan kebanggaan yang melekat pada skuad merah putih membuat ekspektasi masyarakat begitu tinggi. Apalagi setelah kegagalan di partai final 2 tahun lalu, kini skuad asuhan Gerald Vandenburg datang dengan tekad yang menyala-nyala untuk memperbaiki pencapaian tersebut. Para pemain pun menunjukkan performa yang menjanjikan, dengan semangat pantang menyerah dan gaya bermain yang atraktif. Di atas kertas, Indonesia memang lebih diunggulkan dibanding Brunei Darussalam. Sebelum laga ini digelar, banyak prediksi yang menyebut bahwa Garuda Muda akan mendominasi permainan. Apalagi Indonesia dihuni oleh para pemain potensial seperti Tony Firmansyah dan Donny Pamungkas yang merupakan jebolan Timnas U19. Di lini depan, kehadiran Hoki Caraka dan Jens Raven membawa harapan besar untuk lini serang Indonesia. Sementara itu, Brunei yang dalam edisi sebelumnya tak mampu meraih 1 poin pun, tampaknya masih mencari bentuk permainan terbaiknya di ajang ini. Namun, sepak bola bukan hanya soal prediksi dan statistik. Apa yang ditampilkan para pemain di lapangan hari ini menjadi bukti nyata bahwa semangat juang dan kerja sama tim menjadi kunci utama dalam meraih hasil terbaik. Terlepas dari hasil akhir yang bisa Anda lihat langsung di thumbnail video ini. Yang jelas laga perdana ini telah memberikan banyak pelajaran, baik bagi tim pelatih, pemain, maupun para penggemar sepak bola nasional. Permainan terbuka, usaha menekan sejak menit awal, serta kreativitas di lini tengah menjadi daya tarik tersendiri dari pertandingan ini. Sebagai penggemar setia sepak bola Indonesia, tentu Anda memiliki pandangan dan kesan tersendiri terhadap penampilan Garuda Muda malam ini. Apakah strategi yang diterapkan pelatih sudah maksimal? Siapa pemain yang menurut Anda paling menonjol di laga perdana ini? Apakah ekspektasi Anda sebelum laga sudah sesuai dengan realitas di lapangan? Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar. Mari bersama-sama kita dukung perjuangan Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025 ini. Laga perdana telah usai, namun perjalanan masih panjang. Dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia akan menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk terus melaju dan mewujudkan mimpi menjadi juara di tanah sendiri. Jangan lupa tuliskan pendapat Anda di bawah, karena suara Anda sangat berarti bagi kemajuan sepak bola nasional. Pelatih Thailand tak takut lawan Timnas Indonesia. Laga perdana Timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF U23 2025 baru saja berakhir. Tim asuhan Gerald Vandenburg tampil penuh semangat dan memperlihatkan kualitas terbaik mereka di hadapan publik sendiri saat berhadapan dengan Brunei Darussalam. Atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam ini benar-benar memukau. Sorakan dari supporter merah putih menggema sepanjang pertandingan menjadi energi tambahan yang mendorong para pemain muda kita tampil dengan semangat juang luar biasa. Namun, di tengah euforia pertandingan atas Brunei yang hasil akhirnya bisa Anda lihat langsung di thumbnail video ini, terselip sebuah narasi menarik dari pesaing utama Indonesia di turnamen ini, yakni Thailand. Pelatih mereka Tawachai Damrong Ongtrakul secara mengejutkan menyatakan tidak takut sedikit pun menghadapi Timnas Indonesia, bahkan meskipun Indonesia tampil sebagai tuan rumah dengan dukungan besar dari supporter fanatik. Pernyataan ini dilontarkan hanya sehari sebelum laga perdana Garuda Muda, membuat publik pecinta sepak bola Indonesia sempat terkejut sekaligus penasaran.
Dalam konferensi pers yang digelar Selasa 15 Juli, Thawachai dengan penuh keyakinan menegaskan bahwa Thailand mengincar gelar juara dan tidak akan gentar menghadapi siapapun, termasuk Indonesia. Kami tidak peduli apakah harus melawan Indonesia atau siapapun, kami harus mengincar jadi juara di turnamen ini, ujarnya dengan nada penuh percaya diri. Ia bahkan mengaku tak terlalu ambil pusing soal waktu persiapan yang minim, karena merasa percaya dengan kualitas pemain muda mereka yang sebagian sudah punya pengalaman di tim senior. Pernyataan tersebut tentu menjadi semacam bumbu panas sebelum turnamen ini benar-benar memanas. Banyak yang bertanya-tanya apakah pernyataan Thawachai hanyalah bentuk percaya diri semata atau memang ia melihat Indonesia bukan ancaman serius. Tapi malam ini semua mata telah menyaksikan bagaimana timnas U23 Indonesia melakoni pertandingan perdananya. Laga tadi menjadi ajang pembuktian bahwa Garuda Muda bukan hanya tampil sebagai tuan rumah, tapi juga membawa ambisi besar untuk meraih kembali gelar juara yang pernah diraih di tahun 2019. Sekarang, setelah melihat bagaimana performa Indonesia dalam laga perdananya melawan Brunei Darussalam, apakah Anda masih berpikir bahwa pelatih Thailand memang pantas tak merasa takut menghadapi timnas Indonesia? Apakah keyakinan tinggi dari Thawachai tersebut masih bisa dibenarkan setelah melihat penampilan anak-anak muda Indonesia malam ini? Ataukah justru ia terlalu meremehkan kekuatan Garuda Muda yang telah menunjukkan soliditas permainan, kreativitas, dan kerjasama tim yang luar biasa? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Kami ingin mendengar bagaimana pandangan Anda soal sikap pelatih Thailand tersebut setelah menyaksikan laga pembuka ini. Apakah Anda merasa Indonesia bisa menjadi ancaman serius bagi Thailand di babak berikutnya? Ataukah justru ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi dengan kepala dingin oleh skuad Garuda Muda? Turnamen baru saja dimulai dan cerita di balik pertandingan baru saja dibuka. Jangan ragu untuk ikut berdiskusi dan berbagi pandangan di kolom komentar. Shin Tae-yong beri peringatan skuad Garuda di Piala AFF U23. Pertandingan antara timnas Indonesia U23 melawan Brunei Darussalam di laga pembuka Piala AFF U23 2025 baru saja berakhir. Apapun hasilnya, baik kemenangan yang memuaskan atau kekalahan yang menyakitkan, satu hal yang tak boleh dilupakan adalah pentingnya refleksi dan kesiapan menghadapi laga-laga berikutnya. Apalagi jika melihat peringatan keras yang pernah dilontarkan oleh Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia U23, tentang sisi gelap dari kompetisi ini. Sebuah peringatan yang mungkin terdengar seperti teori konspirasi. Namun jika kita menilik kembali apa yang terjadi di turnamen sebelumnya, ada alasan kuat mengapa kata mafia sempat terucap dari mulut seorang pelatih berpengalaman seperti STY, Shin Tae-yong, yang pada edisi Piala AFF U23 sebelumnya membawa Garuda Muda hingga ke partai final. Merasa bahwa perjuangan anak-anak asuhnya telah dirampas oleh keputusan-keputusan wasit yang cenderung memihak. Saat itu Indonesia kalah lewat adu penalti dari Vietnam, namun jauh sebelum itu, aroma ketidakadilan sudah tercium sejak fase grup. Dalam laga melawan Malaysia, penalti yang seharusnya tak diberikan justru jadi momen kunci kekalahan Indonesia. Begitu pula di final ketika beberapa keputusan kontroversial dari wasit membuat upaya keras seluruh tim seolah tidak berarti. Dalam komentarnya usai turnamen, STY mengatakan bahwa tujuan baik dari turnamen Piala AFF ini seharusnya menjadi ajang perkembangan sepak bola ASEAN. Tapi justru keputusan wasit yang berpihak seakan merusak esensi dari sportivitas. Bayangkan sebuah turnamen yang seharusnya menjadi panggung belajar bagi pemain muda malah berubah jadi panggung kekecewaan karena oknum-oknum tertentu. Dan di titik inilah peringatan STY terasa relevan untuk pelatih anyar Gerald van den Burg yang kini memimpin Garuda Muda. Van den Burg memang datang dengan latar belakang sepak bola Eropa dan nama besar sebagai mantan rekan Patrick Kluivert. Tapi sepak bola Asia Tenggara, khususnya di level turnamen seperti ini, punya dinamika yang berbeda. Bahkan tidak cukup hanya dengan strategi jitu dan pemain berbakat. Mental baja dan kewaspadaan terhadap hal-hal non-teknis juga harus dimiliki. Sebab jika tidak, sejarah pahit yang pernah dialami Shin Tae-yong bisa terulang kembali. Melihat laga perdana tadi, banyak pelajaran yang bisa dipetik.
Tak hanya dari sisi teknis permainan, tapi juga dari sisi bagaimana wasit memimpin pertandingan. Keputusan-keputusan yang mungkin terasa aneh atau tidak masuk akal, serta bagaimana reaksi pemain terhadap tekanan seperti itu. Karena itu, penting bagi tim pelatih dan para pemain untuk tidak hanya fokus pada bola, tetapi juga memahami bahwa mereka sedang berkompetisi di wilayah yang penuh tantangan baik di dalam maupun di luar lapangan. Lantas, bagaimana pendapat kalian setelah menyaksikan pertandingan tadi? Apakah kalian merasakan ada ketimpangan dalam keputusan wasit? Ataukah kalian merasa bahwa peringatan Shin Tae-yong patut didengar lebih serius oleh pelatih dan federasi? Silakan tuliskan komentar kalian di bawah. Apakah kalian sepakat bahwa ada aroma mafia di balik Piala AFF? Atau justru ini hanya bagian dari dinamika turnamen yang wajar? Kami ingin mendengar pandangan kalian karena sepak bola bukan hanya soal menang dan kalah, tapi juga tentang keadilan dan perjuangan yang harus dihargai.